Karena mungkin langsung ngalir aja. Iya, benar sekali. Ya, itu sebenarnya jatuhnya tuh sesi curhat. Iya, tapi ada gitar bedanya. Siapa yang lebih sering curhat? Dia lah. Kayaknya saya sebagai wakil Gen Z, saya gitu. Kita bisa menulis 1000 kata pisah, tapi tak bisa terima kehilangan. Gitu, ngerti nggak? Ya, awalnya memang ya kita kenalan di medsos, terus akhirnya suatu hari aku ke Kuala Lumpur dan kita janjian ketemu. Akhirnya kita ketemu di studionya Aisyah, terus pas ketemu tiba-tiba ada gitar, ada piano dan langsung ya kayak kita bikin lagu aja deh dan sesimpel itu. Dan waktu itu kita mau nentuin temanya, ya akhirnya Aisyah juga curhat dan jadilah lagu ini. Tanpa disengaja. Betul. Iya. Iya, random banget. Ya Berdua lah. iya berdua lupa sih, cuman ya awalnya tuh kenal di medsos, dia cover lagu masing-masing, ya akhirnya kenalan gitu lah. Jadi kita kontak-kontakan langsung ke Ade pas lagi di Kuala Lumpur. Iya. Kita bertemu antar musisi, tiba-tiba jadi aja lagu ya. Gitu. Iya, karena kita juga dua-duanya pasti ada kegiatan yang lain, makanya kita baru sempat di bulan ini untuk promo Semoga Saja, bulan depan di Kuala Lumpur. Dan ya kita sangat excited mempromosikan lagu ini, makanya kita berada di Jakarta, Aisyah juga kesini. Yes, akhirnya Desember adalah bulan di mana yang kita akan mempromosikan dan membiak-biakkan lagu Semoga Saja, mudah-mudahan. Bulan depan? Indonesia akan promo bulan depan, ya, insyaallah ya. Iya, betul sekali. Bedanya ya, karena kita harus meredahi yang namanya macet ya di sini. Iya. It's quite intense di sini, tapi seru aja karena itu adalah sebuah trademark yang ada kalau di Jakarta pasti harus melewati itu. Kalau promosi di Malaysia kan kayak macet juga sih, tapi nggak seintens di Jakarta. Iya, betul, setuju. Dan serunya mungkin kalau di promo di Indonesia, karena aku bisa berbahasa dan berbicara bahasa Indonesia seperti ini. Kalau di Malaysia kan bahasanya sudah lain. Dan ketemu orang-orang yang hebat, radio interviewers, podcasters dari Indonesia yang hebat-hebat. Dan itu sih sebenarnya yang bikin bedanya. Dan juga excited juga nih Kak Ade mau ke Malaysia, gimana nanti perjalanan promotornya di sana. Masya Allah, yang kesempatan yang tidak terduga ada di bucket list aku untuk 2025. Karena emang aku nggak pernah menyangka project ini pun akan terjadi tahun ini ya. Iya, betul. Memang kita mengakui kesibukan masing-masing cukup intens. Jadi kayak kalau waktu mengizinkan ya mengizinkan, dan alhamdulillah Allah mengizinkan September adalah bulan rilisnya Semoga Saja. Of course, The Ade Govinda pun namanya tidak asing di Malaysia ya. Jadi untuk aku bisa menjadi salah satu penyanyi di dalam project dan agendanya seorang Ade Govinda tuh pasti surreal dan seneng banget. Alhamdulillah, dan lagunya juga cukup hebat untuk kayak top up di agendanya seorang Ade Govinda. Excited sih, alhamdulillah. Iya, jadi di lagu ini tuh ada dua vibes lah ya. Ada pop balladnya, ada folksnya sebenarnya di belakangnya. Jadi memang mungkin pas di awal itu sedih-sedihnya, terus tengah ke belakang itu di apa ya, si POV penyanyinya itu udah lebih bisa menerima keadaan tersebut gitu, dan dia berusaha untuk menjadi lebih bijaksana, jadi lebih santai gitu. Benar sekali. Boleh, mau punya Kak Ade dulu? Ya, aku part bridge sih. Part bridge itu baru dibikin banget sehari dua sebelum aku take vokal. Benar sekali. Jadi bunyinya, kita bisa menulis 1000 kata pisah, tapi tak bisa terima kehilangan. Gitu, ngerti nggak? Jadi kita bisa, coba Kak Ade explain. Kita bisa menulis 1000 kata pisah, tapi kita nggak bisa menerima kehilangan. Jadi menurutku banyak orang tuh gampang atau mudah untuk ngomong pisah, tapi sebenarnya dia belum siap sih. Iya, pernah nggak tekan nulis-nulis panjang-panjang, tapi aku nggak bisa melupakannya. Gitu kan? Aku udah ditulis tapi nggak desain. Iya, udah desain nih. Berapa paragraf? 3.
tapi nggak bisa. Gitu. Aku pernah ada di posisi itu. Ya dengerin curhat dia sih sebenarnya. Tapi kan jadi begitu. Jadi sebenarnya enaknya jadi pencipta lagu itu kan sebenarnya gimana ya? Dia bisa menghiperbola sebuah problem yang tadinya sakitnya mungkin di poin 6 tapi dia bisa jadi 10. Sakitnya di 10 dia bisa bikin cerita di sebenarnya gue baik-baik aja di 5. Jadi ia berusaha untuk mendalami dan merasakan apa yang Aisyah ceritain aja sebenarnya. Kayak gitu sih. Bener. Kalau aku suka di verse kedua, dia bunyinya seperti pelan-pelan coba melupakan, malah semakin perlahan gitu. Ngerti juga nggak? Aduh, sudah ada tepuk lah. Masya Allah. Jadi pelan-pelan coba melupakan, malah semakin perlahan. Nah ini tuh ide dari Kak Ade. Jadi kita kan kalau mau move on pelan-pelan kan melupakannya, kok malah semakin lelet hilangnya. Lebih nggak ngelupain deh. Iya jadi gitu. Tapi logik juga. Mulainya aku nggak paham tapi kayak oh iya sih bener. Ya. Tuh, kamu. Menurut aku orang bahasa Inggris bilang dwell on it, maksudnya dijalanin aja rasa sakitnya, nggak usah terlalu pura-pura kita udah sembuh, udah lekas pulih, karena wajar sih kalau namanya jatuh cinta dan putus cinta itu untuk kita merasakan dengan lebih mendalam sentimentalnya. Jadi buat lagu ini spesifiknya sebenarnya lagu ini dibaluti dengan kata-kata doa lebih metaforanya lagi. Jadi menurut aku mudah-mudahan dengan lagu ini bisa mengantar message dan doa kepada orang yang kalian tidak bisa move on itu, dan dianya juga baik-baik saja, kita juga baik-baik saja, dan semuanya bisa berjalan dengan aman ke depannya dan masing-masing bisa lebih bahagia, menjadi manusia yang lebih matang, mendapatkan pasangan mungkin yang lebih jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu sih. Amin, amin, amin. Ku buka kedua mataku, ku buka kenangan lama. Kenapa masih saja terus berlarian di pikiranku, pelan-pelan coba coba mengerti rasa rindu tanpa ujungnya. Semoga bahagia di sana, semoga terjaga hatinya. Aku di sini baik saja, masih berharap kau kembali. Yeay, terima kasih. Halo, assalamualaikum KL Lovers, aku Aisyah Retno. Aku Adi Govinda. Jangan lupa dengerin lagu baru kita apa Kak? Semoga saja. Iya, sudah ada di semua digital streaming platform si KL Lovers. Dadah.